Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Athaillah Azizul Hamidi. Saya akan menjelaskan tentang pembuktian dalam hukum acara tata usaha negara. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu arti dari pembuktian. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim dan persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya. Pembuktian itu dalam pengertian yuridis yang bersifat kemasyarakatan selalu mengandung ketidakpastian dan tidak akan pernah mencapai kebenaran mutlak. Jadi, pembuktian yuridis sifatnya relatif dalam arti hanya berlaku bagi pihak-pihak berperkara dan pengganti-penggantinya, dan memungkinkan pula terjadinya perbedaan penilaian hasil pembuktian di antara sesama hakim. Ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum acara PT-UN diatur dalam pasal 100 sampai dengan pasal 107 Undang-Undang PT-UN. Dalam soal pembuktian, tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara yang akan diwajibkan memberikan bukti. Apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat? Secara ringkas, disimpulkan bahwa hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana yang akan memikul beban pembuktian. Dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkret harus diperhatikan dengan seksama sebagai pedoman yang dijelaskan oleh pasal 1865 BW bahwa barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu. Sebaliknya, barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembatahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu. Terdapat dua teori yang menjelaskan tentang seberapa jauh ke hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa di dalam sidang, yaitu yang pertama, teori pembuktian bebas. Teori ini tidak dapat menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dihendaki oleh jumhur atau pendapat umum karena akan memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran. Teori ini menghendaki agar penilaian hakim sedapat mungkin mendekati keadilan, sehingga hakim tidak terlalu terikat dengan alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Misalnya, hakim tidak terikat dengan keterangan saksi. Walaupun di persidangan diajukan 100 saksi, dapat saja hakim menilai masih belum terbukti. Dalam hal ini tidak mustahil adanya perbedaan penilaian hasil pembuktian antara sesama hakim, sehingga teori ini mengandung kelemahan, yaitu tidak menjamin adanya kepastian hukum dalam hal penilaian terhadap hasil pembuktian. Teori selanjutnya yaitu teori pembuktian terikat. Artinya, hakim terikat dalam alat pembuktian yang diajukan oleh pihak berperkara. Jadi, harus memberikan putusan selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. Teori ini menghendaki agar penilaian hakim sedapat mungkin memberikan kepastian hukum. Misalnya, hakim terikat dengan alat bukti sumpah. Artinya, apabila pihak bersumpah, maka ia dimenangkan perkaranya. Sedangkan bila ia menolak sumpah, maka ia dikalahkan. Demikian pula alat bukti surat otentik hanya bisa digugurkan karena terdapat kepalsuan. Juga dalam menilai keterangan seorang saksi saja sebagai
unus testis nullus testis. Kelemahan teori ini adalah tidak menjamin adanya keadilan. Nah, dalam proses pembuktian, maka yang mendapat kesempatan membuktikan alat-alat bukti yang dimiliki oleh pihak penggugat terlebih dahulu dan giliran selanjutnya adalah pihak tergugat. Dalam sistem PT-UN, masalah pembuktian alat bukti yang digunakan ditentukan jenis-jenisnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 100 Undang-Undang PT-UN sebagai berikut, yakni yang pertama surat atau tulisan, kedua keterangan ahli, ketiga keterangan saksi, keempat pengakuan para pihak, kelima pengetahuan hakim. Yang pertama, surat atau tulisan. Menurut Dr. Sudikno Mertokusumo SH berpendapat bahwa alat bukti surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang yang dipergunakan sebagai pembuktian. Yang kedua, keterangan ahli. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 102 dijelaskan bahwa keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Kehadiran seorang ahli di persidangan adalah atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya. Hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan baik dalam surat maupun tulisan yang dikuatkan untuk sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya. Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli bidang yang bersangkutan, umpamanya ahli bidang perbankan, ahli di bidang komputer, ahli balistik, dan lain-lain. Dalam hal ini, keterangan juru taksir dapat digolongkan sebagai keterangan ahli, tetapi mereka yang tidak dapat didengar sebagai saksi dalam perkara itu juga tidak dapat diangkat sebagai ahli. Selanjutnya, keterangan saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Nah, setiap orang pada prinsipnya wajib untuk memberikan kesaksian apabila dibutuhkan oleh pengadilan, tetapi tidak semua orang dapat menjadi saksi. Ada beberapa saksi yang dilarang atau tidak diperbolehkan didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 88 UP TUN sebagai berikut. Yang pertama, keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa. Ada beberapa yang meskipun berhak menjadi saksi tapi berhak pula mengundurkan diri sebagai saksi sesuai pasal 89 UP TUN. Yang pertama, saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak. Dan yang kedua, setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal itu. Dan alat bukti yang keempat, ada pengakuan para pihak. Nah, pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, di mana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Menurut pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan oleh pihak yang bersengketa sendiri atau oleh wakilnya yang diberi kuasa secara khusus untuk itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna terhadap pihak yang memberikan pengakuan itu. Hal ini berarti hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu benar, kendati pun belum tentu benar. Pengakuan yang diberikan di luar persidangan, nilai pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dengan kata lain, pengakuan yang diberikan
di luar persidangan merupakan alat bukti bebas dan konsekuensinya hakim leluasa untuk menilai alat bukti tersebut. Atau bisa juga hakim hanya menganggap hal itu sebagai alat bukti permulaan saja. Terserah kepada hakim itu untuk menerima atau tidak menerimanya. Nah, dan yang terakhir, pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Melihat pada pengertian ini, maka pengetahuan hakim dapat juga diartikan sebagai apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan oleh hakim dalam persidangan. Misalnya, sikap, perilaku, emosional, dan tindakan para pihak dalam memutus perkara. Tetapi, pengetahuan hakim mengenai para pihak yang diperoleh di luar persidangan tidak dapat dijadikan bukti dalam memutus perkara. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Altail Azizul Hamidi, mohon maaf dan izin undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.